Dan terakhir, setiap apapun yang kita lakukan kebaikan pasti akan dicatat oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tapi sebaliknya, kalau melakukan kejahatan, keburukan juga dicatat oleh Allah. Maka tulislah buku kita itu dengan catatan kebaikan-kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. I'lamu annamal hayatu dunya la'ibu wa lawaziratu wat tafakkuru bainakum wa takassur fil amwali wal auladi. Kama salih ghaisi ajibal kuffara nabatuhu summa yuhiju fatarahu musfara summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun sadid wa maghfirati minallahi waridwan wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dunia kesenangan yang menipu. Surat Al-Hadid ayat ke-20. Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Mubarak Kota Tua, 4 kota yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau bukan karena kehendak Allah, tidak mungkin kita berkumpul di sini. Betul nggak? Kalau bukan karena skenario dari Allah, saya mungkin tidak akan juga bisa hadir di sini. Jadi semua ini sudah diatur oleh Allah. Ribuan kilometer saya melakukan perjalanan sampai di sini. Dari Bandung ke Jakarta lebih kurang 200 lebih kilometer. Padang terbang naik pesawat Pekanbaru hampir 1000 kilometer. Ke Dumai terus ke sini. Dan besok saya di Jihad Padang Panjang di belakang pasar diundang ke sana. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan rahmah dari Allah. Dan ini dicatat sebagai amal kebaikan yang kelak akan membantu kita di surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Linio ibu masuk surga. Nah, nanti dikasih lihat nanti gambar gimana kita harus masuk surga. Selawat beriring salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nanti pikir awak mengingat Rasulullah? Ada yang terpikir tak? Pernah bersobat ada Rasulullah? Ada. 1442 tahun yang lalu beliau lahir. 4 pertanyaan ini yang harus kita siapkan dari sekarang, yang harus kita jawab. Lain tak bisa awaknya akui dari Rasulullah sebagai umatnya. Saya tidak pernah kenal awak jadi Rasulullah. Itu yang pertama. Lain tak diakui awak biswa sebagai umat Rasulullah. Kedua, lainnya panggil awak enggak biswa dari Rasulullah. Datang ke telaga Rasulullah. Lain dipanggil enggak biswa awak. Ketiga, dapat syafaat dari Rasulullah dan bersyukur. Dan yang keempat,
masuk rombongan Rasulullah nggak kita besok menuju jannahnya Allah? Mudah-mudahan seluruh jamaah ini besok akan bersinar mukanya dan akan ikut dalam rombongan Rasulullah. Karena ciri umat Rasulullah besok dikenal oleh beliau akan mengeluarkan cahaya karena sholatnya, dan akan mengeluarkan aura karena saring memuji Rasulullah, bersalawat untuk Rasulullah. Maka lakukan selawat sebanyak-banyaknya kita habis sholat kepada Rasulullah. Itu tandanya besok beliau akan mengenal kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya kebetulan baru saja meluncurkan sebuah buku, The Power of Hijrah. Dalam buku itu ada sebuah kalimat penting di belakang, bahwa kita kelak akan menerima sebuah buku masing-masing. Betul nggak? Tapi ketika kita menerima buku itu, ada yang menangis, ada yang terkaget, ada yang senang, bahkan ada yang ketakutan ketika menerima buku itu. Padahal buku itu kita sendiri yang menulisnya, kita sendiri yang mengedit buku itu. Buku itu adalah buku catatan perjalanan hidup kita di dunia yang kelak kita akan terima di Lauh Mahfuz, di pengadilan Allah. Apa itu hijrah? Nah, ini kita harus tahu apa itu hijrah. Hijrah pernah dilakukan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena Rasulullah ketika itu terancam oleh musuh-musuh Islam. Dikejar-kejar, ingin dibunuh, ingin dihukum. Sehingga Rasulullah memutuskan untuk berhijrah. Maka hijrah Rasulullah itu disebut dengan hijrah makaniyah, berpindah tempat. Tetapi hijrah kita hari ini adalah hijrah maknawiyah, hijrah biqalbi, hati yang selalu bersih, hati yang selalu ingat dengan Allah. Dan hijrah bilisan, hijrah perkataan-perkataan yang tidak menyinggung orang lain, yang tidak suuzon kepada orang lain, yang tidak bergibah kepada tetangganya. Itu hijrah bilisan. Lalu yang ketiga, hijrah bil arkan, hijrah dengan tangan yang selalu menebarkan kebaikan, menolong yang lemah, membantu yang miskin. Itu konteks hijrah hari ini. Karena Rasulullah pernah mengatakan tidak ada lagi hijrah setelah hijrah aku ini, kata Rasulullah. Maka hijrah itu disebut hijrah maknawiyah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, proses hijrah itu sebenarnya proses untuk merubah diri. Kalau saya mengumpamakan seperti sebuah ulat menjadi kepompong, lalu kepompong menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang berwarna-warni hinggap di satu bunga, hinggap di satu buah. Bunga menjadi mekar dan buah menjadi mangga. Karena kupu-kupu itulah manfaatnya sebuah proses metamorfosis, merubah diri. Itu sebenarnya hakikat hijrah. Mari kita lihat beberapa alasan kita harus berhijrah. Yang pertama, karena semuanya kita ini numpang di bumi Allah. Kita numpang enggak, Bu? Kita pendatang enggak di Ampe apa namanya? Ampe Koto. Pendatang enggak? Kita bukan pribumi. Kampung asal kita itu adalah di Sor. Yang harusnya kita pulang kampung itu ke Sor. Karena nenek kakek kita itu berasal dari sorga. Jadi kita numpang di bumi Allah. Kalau orang numpang,
Boleh sombong nggak? Nggak boleh sombong. Bagaimana ada orang numpang di rumah kita, bangun jam 10, makan, tidur lagi, nggak ikut nyapu, nggak ikut ngepel, nggak ikut aturan di rumah itu. Kesel nggak kita? Kesel. Begitu juga Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Allah pemilik langit dan bumi beserta isinya, termasuk kita. Maka jangan pernah sombong dengan Allah. Kalau ada panggilan Allah, datang. Jangan takut ketika ada panggilan Pak Camat, buru-buru datang. Tapi ketika ada panggilan Allah, hayyalas salat, asik juga main domino di lapau. Ada nggak diskon? Ada diskon? Hah? Lain? Itu. Padahal itu panggilan Allah. Tapi ketika datang, dipanggil sama Pak Camat itu, buru-buru cepat ganti baju yang bagus dia. Itu yang pertama, bahwa kita numpang di bumi Allah. Yang kedua, bahwa kita ini adalah umat akhir zaman. Kita sudah berada di ujung pengakhir zaman. Ada 5 fase dalam fase Islam. Fase ketika Rasulullah memimpin sudah selesai. Fase ketika para sahabat memimpin Islam sudah selesai. Fase ketika raja-raja kerajaan-kerajaan Islam memimpin Islam pada tahun 1924, terakhir kerajaan Utsmani di Turki runtuh, selesai. Hari ini kita berada di fase keempat, disebut dengan fase Mulkan Jabariyah. Dan setelah itu kita akan masuk ke fase kelima, fase turunnya Dajjal, lalu turunnya Nabi Isa, dan terbunuhnya Dajjal. Selesai kehidupan di dunia ini. Jadi kita ini adalah umat di ujung akhir zaman. Kalau ibarat waktu itu alas setengah 6 sampai maghrib. Nah, jam 5 udah mulai gelap-gelap. Kita lanjutkan yang ketiga. Kenapa kita harus berhijrah? Karena perjalanan kita sebenarnya masih panjang. Perjalanan kita sebenarnya masih panjang. Ada 13 etape perjalanan yang harus kita tempuh untuk kita pulang ke kampung kita. Hari ini baru 3 etape yang kita lalui. Apa itu? Alam roh kita sudah lewati. Alam berada dalam kandungan ibu kita sudah lewati. Ketiganya adalah alam dunia. Kita akan mengalami alam kubur, alam kematian, alam hancurnya bumi ini, kiamat. Lalu nanti akan ada alam hari kebangkitan. Kita berkumpul di padang mahsyar. Lalu kita menerima buku catatan yang tadi saya sampaikan. Dan buku itu kita bawa untuk ditimbang di mizan. Setelah ditimbang di mizan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah kita atau tidak. Dipanggil gak kita ke telaga Kautsarnya Rasulullah? Lalu kita akan melalui sebuah titian Shiratal Mustaqim. Titian itulah yang menentukan pilihan kita, surga apa neraka. Ayo mudah-mudahan semua kita kelak akan mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi masih ada 10 perjalanan lagi. Maka berbekallah yang cukup dengan perjalanan yang masih panjang itu. Masih ada 10. Ini baru 3 kita lalui, masih ada 10 lagi. Panjang, karena tidak ada apa-apanya. 1000 tahun di dunia sama dengan 1 hari. Ya, baik, itu yang dirahmati oleh Allah. Yang berikut, kenapa kita harus berhijrah? Ya, yang tadi saya bacakan, Al-Hadid ayat ke-20, bahwa dunia ini adalah permainan senda gurau yang melalaikan.
I'lamu annamal hayatu dunya laibu, walau ketahuilah bahwa dunia permainan yang melalaikan. Wazidatu wa tafakkuru bainakum, berbangga-bangga hari ini tentang banyaknya harta. Banyak kan orang berbangga-bangga tentang banyaknya harta. Cekrek sedang pakai mobil baru, dikeluarkan fotonya di media sosial. Betul enggak? Cekrek sedang makan di restoran bintang 5, sedang tidur di hotel berbintang 7. Itu yang terjadi hari ini. Dan ayat ini mengatakan tentang itu. Berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Lalu Allah gambarkan bagaikan hujan yang menyirami tanaman. Tanaman itu menjadi kuning, mengering dan hancur. Itulah kita nanti. Lalu terakhir, wa mal hayatud dunya illa mata'ul dunia, kesenangan yang menipu. Saya lanjutkan bahwa semua kelak kita akan mati. Ada yang tidak mau mati? Semua pasti akan mati. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, pasti akan mati. Hanya menunggu waktu, kapan, di mana, dan bagaimana cara kematian itu datang kepada kita. Mudah-mudahan semua kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Tarikan nafas kita, langkah kaki kita ke masjid ini adalah tarikan nafas dan langkah menuju kepada kematian. Kita bagaikan musafir yang hanya numpang lewat sebentar di bumi Allah. Malam ini tanah kita di atas tanah, besok pagi atau nanti malam bisa saja tanah di atas kita. Karena pasti akan mati. Dalam surat Yunus Allah berfirman, "Huwa yuhyi wa yumiitu wa ilaihi turja'un." Dia yang menghidupkan dan mematikan, dan kepadanya lah kamu dikembalikan, kata Allah. Tidak ada percaya kok bahwa awak akan kembali kepada Allah. Awak akan kembali kepada Sang Pencipta, Sang Pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikut, kenapa kita harus berhijrah? Ya, kita juga akan kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali, dan sesungguhnya kewajiban kami untuk menghisab mereka. Saya lanjutkan. Nah ini, jutaan mayat, bahkan miliaran mayat hari ini minta balik ke dunia. Betul enggak? Di mana suratnya itu? Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami melihat, kami mendengar, kembalikan kami ke dunia ya Allah untuk melakukan kebaikan lagi. Tapi Allah gak pernah kabulkan itu. Coba dibayangkan, mayat itu telah menyaksikan begitu hebatnya jahanam. Makanya dia minta balik, pengen beribadah lagi, nebus kesalahannya. Bisa ndak awak lalu kalau seandainya Allah kabulkan kakek nenek awak tuh pulang ke rumah awak? Bisa ndak awak lalu? Oh nak, ndak tahan nak, luar biasa panasnya jahanam. Pergilah ke masjid, udah sholat terus, sudah ndak bisa tidur kita. Tapi Allah nggak pernah kabulkan, dijawab oleh Allah, fiha qala wala tukallimu.
Jangan pernah bicara denganku, tinggallah kamu di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Tadi kita menerima sebuah buku catatan masing-masing. Tadi sudah saya sejarahkan di awal. Yang berikut, bahwa semua kita akan diminta pertanggungjawaban. Tidak melihat status, pangkat, jabatan, kedudukan, gelar, harta, semua pasti akan diminta pertanggungjawaban. Ayah sabun insana ayusraka sudah. Apakah manusia mengira, kata Allah, kalian akan dibiarkan tanpa diminta pertanggungjawaban? Tidak berlaku lagi pangkat, jabatan, kedudukan, harta. Oh, orang kaya nggak diperiksa, tidak ada. Oh, dia banyak hartanya, itu tidak boleh diperiksa, tidak ada. Karena malaikat Allah nggak akan bisa disogok. Malaikat Allah nggak bisa diajak nego. Malaikat Allah nggak bisa dibujuk dengan apapun, kecuali dengan amal kita. Yang berikut, kenapa kita harus berhijrah? Karena kelak mulut kita terkunci, hanya tangan kita yang berkata, kaki kita yang bersaksi terhadap apa yang pernah kita kerjakan. Al-yawma naftimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'zibun. Kami kunci mulut mereka, hanya tangan mereka yang berkata, kaki mereka yang bersaksi tentang apa yang pernah kamu kerjakan. Jadi tidak bisa kita bohong. Kalau bapak-bapak bisa bohong, dari mana tadi? Oh, tadi ada rapat di kantor, bisa bohong. Tapi di pengadilan Allah tidak akan bisa satupun dibuat bohong. Yang berikut, kenapa kita harus berhijrah? Karena kelak tidak akan ada lagi penolong kita. Tidak ada. Yang bisa menolong adalah doa anak-anak kita yang soleh. Maka bimbinglah anak-anak kita untuk ke jalan Allah, sehingga kelak dia bisa memberi jalan kita untuk mendapatkan surganya Allah. Sebagaimana surat At-Tariq ayat 8 dan 10, sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan hidup sesudah mati. Pada hari dinampakkan segala rahasia, jadi tidak ada yang ditutup. Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu sesuatu kekuatan dan tidak pula seorang penolong. Jadi tidak ada yang bisa nolong kecuali amal kita dan kecuali doa-doa dari anak-anak kita yang soleh. Kenapa kita harus berhijrah? Karena kiamat itu pasti ada. Kita harus yakin kiamat pasti ada. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma izin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma iz yasdurun nasu astatan yurahu a'malahum faman ya'mal misqala zarratin wa may ya'mal misqala zarratin iza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi bergoncang dengan goncangan yang hebat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan semua isi yang ada di dalamnya.
Dan terakhir, setiap apapun yang kita lakukan kebaikan pasti akan dicatat oleh Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tapi sebaliknya, kalau melakukan kejahatan, keburukan juga dicatat oleh Allah. Maka tulislah buku kita itu dengan catatan kebaikan-kebaikan. Yang berikut, kita harus yakin bahwa seberapa maksiatnya kita, seberapa berat dosanya kita juga, Allah pasti akan mengampuni. Asal kita meminta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Wallahu ala kulli. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Allah. Dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Dia itu siapa? Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau Allah ingin mengampuni, Allah pasti akan ampuni. Maka bermohonlah kepada Allah setiap waktu. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, jauhi kami dari neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami banyak bermaksiat ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Terbanyak minta kepada Allah. Karena hanya Allah yang akan bisa memberikan pertolongan. Manusia manapun tidak akan ada bisa memberikan pertolongan. Karena dia juga sendiri belum tentu akan selamat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka bersegeralah kita untuk menulis buku kita dengan baik. Bersegeralah kita untuk berhijrah. Karena mati tidak pernah menunggu sakitmu, mati tidak pernah menunggu tuamu, dan mati tidak pernah menunggu taubatmu. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah, dan kita tetap bisa istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan suatu ketika kita juga dipertemukan dalam seperti ini oleh Allah lagi, kalau ada umur panjang. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.